Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlailatul Fitria dari Prodi Tadris IPS semester 4 Universitas Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori konstruktivisme dari Max Weber. Yang pertama, biografi Max Weber. Maximilian Weber lahir pada tanggal 21 April 1864 di Erfurt, Jerman dan meninggal di Munich, Jerman pada 14 Juni 1920. Max Weber berasal dari kalangan keluarga kelas menengah. Ayahnya adalah seorang birokrat yang menduduki kursi politik yang relatif penting dan bisa dikatakan bahwa ayahnya juga seorang penikmat duniawi, seorang yang gila akan kerja. Berlawanan sekali dengan Ibu Weber. Dia seorang Calvinis yang sangat religius yang berusaha untuk tidak banyak terlibat dalam kehidupan duniawi. Max Weber pernah belajar hukum, ekonomi, sejarah, dan sosiologi di Universitas Heidelberg, Universitas Göttingen, dan Universitas Berlin dan Universitas Freiburg. Konteks sosial atau lahirnya teori. Max Weber menjadikan teori konstruksi dalam sosiologi sebagai tindakan individu sebagai pusat kajiannya. Ia melihat sebagai individu menjalin dan memberi makna terhadap hubungan sosial, di mana individu menjadi bagian di dalamnya. Oleh karena itu, ia mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mengusahakan pemahaman interpretatif mengenai tindakan sosial atau yang dikenal dengan pendekatan Verstehen agar dengan cara itu dapat menghasilkan sebuah penjelasan kausal mengenai tindakan sosial dan akibat-akibatnya. Latar belakang sosial Max Weber. Max Weber adalah seorang ahli ekonomi, politik, dan sosiolog dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Riwayat pendidikannya dimulai di Gymnasium Berlin dengan minat pada hukum, sejarah, dan teologi. Banyak waktu yang dihabiskannya untuk mengadakan penelitian mengenai peran agama dan pengaruhnya terhadap etika ekonomi. Dapat dilihat dari karya-karyanya Weber dengan sudut pandangnya tertentu bahwa dia lebih mementingkan yang pertama, yakni pengaruh agama dan peranannya terhadap etika ekonomi. Konsep dan teori sosial dari Max Weber. Max Weber mendefinisikan konstruktivisme sebagai suatu tindakan individu yang berpengaruh terhadap masyarakat sosial. Konstruktivisme yang ditelusuri dari pemikiran Weber merupakan suatu ide yang menjadikan ide tersebut menjadi sebuah realita atau tindakan individu yang dapat mengkonstruksikannya ke dalam nilai, etika, cinta, pelajaran yang disebabkan oleh tindakan sosial tersebut. Ada perbedaan antara rasionalis dan konstruktivis dalam memandang sebuah fenomena. Rasionalis memandang fenomena melalui logika konsekuensinya. Seorang aktor akan mempertimbangkan untung rugi dalam mengambil sebuah tindakan atau beraksi atas lingkungan. Sedangkan konstruktivis akan memandang sebuah fenomena dengan logika kelayakan. Seorang aktor akan bertindak sesuai dengan konstruksi sosial yang membentuk identitas mereka. Hal ini menimbulkan keracuan apabila identitas itu mengendalikan logika konsekuen seorang aktor. Karena pada dasarnya kedua logika di atas dapat berlangsung secara sekaligus. Asumsi tentang individu dan masyarakat. Max Weber mengatakan individu manusia dalam masyarakat merupakan aktor yang kreatif dan realitas sosial bukan merupakan alat yang statis daripada paksaan fakta sosial. Artinya, tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai, dan sebagainya yang tercakup di dalam konsep fakta sosial. Walaupun pada akhirnya Weber mengakui bahwa dalam masyarakat terdapat struktur sosial dan peranata sosial. Dikatakan bahwa struktur sosial dan peranata sosial merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam membentuk tindakan sosial. Metodologi yang digunakan Max Weber yaitu pendekatan penelitian kualitatif.
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang diamati dari orang-orang yang diteliti. Salah satu ciri penelitian kualitatif yang membuat realitas sosial dapat dikaji mendalam adalah hubungan peneliti dengan yang diteliti bersifat interaktif dan tidak dapat dipisahkan. Pendekatan kualitatif berawal dari pemikiran Max Weber tentang memahami realitas sosial dengan melakukan Verstehen. Unit analisis yang dipergunakan oleh Max Weber adalah individu dan masyarakat. Ini sesuai dengan premis yang diungkapkan bahwa masyarakat diciptakan individu, masyarakat adalah objektif, dan individu diciptakan masyarakat. Jenis realitas. Pada dasarnya, setiap teori memiliki jenis realitasnya baik secara tersembunyi maupun secara nampak. Seperti teori ini termasuk jenis realitas tersembunyi karena teori sosial tersebut mengacu pada mazhab Kartesian. Jenis realitas sosial ini mencakup interaksi masyarakat dan individu atau sebaliknya. Manusia akan selalu berinteraksi baik secara individual maupun kolektif. Sosiologi yang kajiannya pada interaksi sosial ini harus dipahami melalui pemikiran subjektif dan objektivitas. Bias keberpihakan. Jadi pada dasarnya teori pasti memiliki bias keberpihakan terhadap aliran-aliran yang lainnya, baik secara konstruktivisme maupun positivisme. Yang keduanya mempunyai arah pandangan yang berbeda mengenai realitas sosial. Seperti teori Max Weber ini termasuk dalam bias keberpihakan terhadap aliran konstruktivisme karena teori sosial ini memiliki arah pandangan mengenai realitas sosial bermazhab Kartesian dan jenis realitasnya tersembunyi. Manusia dapat mengubah struktur, namun manusia juga akan selalu dipengaruhi dan dibentuk oleh institusi sosialnya. Bias keberpihakan pada dialektika individu dan masyarakat, objektif dan subjektif, menjadikan perspektif Weber mengalami ambigu dan dilema teoritik. Berada pada mazhab apa? Pada dasarnya, setiap teori memiliki mazhab yang berbeda sesuai dengan metodologi yang digunakan. Seperti teori ini berada pada mazhab Kartesian karena pada teori ini mengacu pada mazhab Kartesian karena dalam kajiannya mengandalkan pemahaman atau Verstehen melalui pemikiran subjek. Terima kasih. Baik, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.